Bismillahirrahmanirrahim. Hari Sabat dalam tradisi Yahudi dan konsep istirahat pada hari ketujuh juga memiliki hubungan dalam Islam, meskipun ada perbedaan dalam interpretasi dan praktik. Berikut adalah penjelasan menurut pandangan Yahudi dan Islam. Yang pertama adalah hari Sabat dalam pandangan Yahudi. 1. Sabat adalah hari ketujuh dalam seminggu, dimulai dari Jumat malam hingga Sabtu malam, menurut penanggalan Yahudi yang dihitung dari matahari terbenam ke matahari terbenam. 2. Syabat berasal dari perintah Tuhan dalam Taurat, khususnya dalam kitab Kejadian, Genesis, dan Keluaran, Exodus. Dalam Kejadian 2 ayat 2 hingga 3, disebutkan bahwa Tuhan menciptakan dunia selama 6 hari dan beristirahat pada hari ketujuh, menjadikan hari itu sebagai hari yang diberkati dan dikuduskan. 3. Dalam Keluaran 20 ayat 8 hingga 11, ada perintah eksplisit untuk menguduskan hari Sabat sebagai bagian dari 10 perintah Allah. Orang Yahudi diwajibkan untuk tidak melakukan pekerjaan apapun dan menggunakan hari itu untuk beristirahat serta beribadah kepada Tuhan. Keempat, kegiatan-kegiatan yang dilarang. Pada Syabat, orang Yahudi diwajibkan untuk berhenti dari segala bentuk pekerjaan berat atau melacot. 39 jenis pekerjaan yang dilarang. Aktivitas yang diperbolehkan termasuk ibadah di sinagoga, makan bersama keluarga, dan belajar Torah. Makna spiritual. Syabat dianggap sebagai hari yang penuh kedamaian dan harmoni, di mana individu fokus pada hubungan mereka dengan Tuhan, keluarga, dan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah hari Sabat menurut pandangan Islam. 1. Dalam Islam, meskipun tidak ada konsep hari istirahat penuh seperti Sabat, ada pengakuan terhadap hari ketujuh sebagai hari istimewa bagi umat Yahudi. Hal ini dinyatakan dalam beberapa ayat Al-Quran, misalnya dalam surah Al-A'raf ayat 163 yang menceritakan kisah pelanggaran hari Sabat oleh sekelompok Yahudi di sebuah desa nelayan. 2. Hari Jumat, Jumu'ah, adalah hari yang paling dimuliakan dalam Islam, namun tidak identik dengan Sabat dalam Yahudi. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat, tetapi setelah salat selesai, umat Islam diperbolehkan untuk kembali bekerja. Surah Al-Jumu'ah ayat 9 hingga 10. 3. Perbedaan dengan Sabat Yahudi. Dalam Islam, meskipun hari Jumat memiliki status khusus, umat Islam tidak dilarang melakukan pekerjaan. Konsep istirahat penuh tidak ditekankan seperti dalam Yahudi, tetapi salat Jumat dianggap sebagai kewajiban utama di hari itu. Keempat, kritik terhadap pelanggaran Sabat. Al-Quran juga mengandung kritik terhadap umat Yahudi yang melanggar hukum Sabat, terutama dalam kisah-kisah di mana mereka mencoba mengakali aturan Tuhan tentang hari istirahat. Kisah ini dijadikan pelajaran untuk menaati perintah Tuhan secara penuh, tanpa mencari celah untuk melanggarnya. Kesimpulan, perbandingan. Yahudi, Sabat adalah hari suci yang penuh dengan aturan tentang istirahat, ibadah, dan pantangan pekerjaan yang sangat spesifik. Ini merupakan hari untuk berhenti dari semua pekerjaan dan menguduskan hubungan dengan Tuhan. Islam tidak memiliki konsep hari istirahat penuh seperti Sabat, tetapi memiliki hari Jumat sebagai hari penting untuk beribadah, salat Jumat. Islam mengakui adanya Sabat dalam tradisi Yahudi, tetapi menegaskan bahwa umat Islam harus bekerja keras setiap hari kecuali saat waktu salat Jumat. Meskipun kedua agama sama-sama menekankan pentingnya hari tertentu untuk ibadah, cara keduanya menafsirkan konsep hari istirahat berbeda, sesuai dengan tradisi dan ajaran masing-masing. Kisah Ashab al-Sabt, para pelanggar aturan Sabat, adalah salah satu cerita yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi umat manusia. Kisah ini diceritakan dalam surah Al-A'raf ayat 163 hingga 166
yang menggambarkan sekelompok orang Bani Israel yang hidup di sebuah kota di tepi laut yang oleh sebagian ulama diidentifikasi sebagai kota Eilat di sekitar Laut Merah. Berikut adalah rangkuman dari kisah tersebut. Dalam tradisi Bani Israel, Allah memerintahkan mereka untuk menghormati hari Sabat, yaitu hari Sabtu, sebagai hari istirahat dan ibadah. Pada hari Sabat, mereka dilarang bekerja, termasuk menangkap ikan. Sebagai ujian, Allah menguji penduduk kota tersebut dengan membuat ikan-ikan melimpah di dekat pantai hanya pada hari Sabat, sementara pada hari-hari lain, ikan-ikan itu tidak terlihat. Melihat kesempatan ini, beberapa orang dari Bani Israel mulai melanggar perintah tersebut. Mereka mencari cara untuk tetap menangkap ikan tanpa melanggar aturan secara langsung. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah memasang jebakan atau perangkap pada hari Jumat sebelum Sabat dimulai, sehingga ikan-ikan akan terjebak pada hari Sabtu dan mereka akan mengambilnya pada hari Minggu. Penduduk kota ini terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang melanggar perintah Sabat dengan melakukan tipu daya tersebut. Kelompok kedua adalah mereka yang menasihati dan memperingatkan kelompok pertama agar berhenti melanggar perintah Allah. Kelompok ketiga adalah mereka yang tidak melanggar, namun juga tidak peduli terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok pertama. Bahkan mereka berpandangan bahwa menasihati kelompok yang melanggar itu sia-sia. Allah menguji kesabaran Bani Israel dengan memberikan peringatan melalui kelompok yang taat, yang terus-menerus memperingatkan orang-orang yang melanggar aturan Sabat. Namun, kelompok pelanggar tidak mengindahkan peringatan itu. Akhirnya, Allah menimpakan hukuman kepada mereka yang melanggar aturan Sabat. Allah mengutuk mereka menjadi kera yang hina sebagai hukuman atas ketidaktaatan mereka. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah mengubah mereka menjadi kera, monyet, sebagai bentuk penghinaan karena mereka telah melanggar perintahnya dengan terang-terangan. Kisah Ashab Al-Sabt memberikan banyak pelajaran bagi umat manusia. Pentingnya mematuhi perintah Allah dengan tulus, bukan hanya dengan bentuk lahiriah, tetapi juga dalam esensinya. Menunjukkan bahwa tipu daya untuk mengakali aturan agama adalah suatu bentuk ketidakjujuran yang Allah tidak terima. Menekankan tanggung jawab kolektif suatu masyarakat untuk mencegah kemungkaran dan mengingatkan mereka yang bersalah agar tidak terus-menerus melanggar. Bagi mereka yang tidak peduli terhadap pelanggaran, mereka juga turut bertanggung jawab atas ketidakpedulian mereka. Kisah ini menjadi pengingat bahwa siapapun yang berusaha melanggar hukum Tuhan, meskipun dengan tipu daya atau dalih, tidak akan lolos dari hukumannya. Dan bagi mereka yang tetap sabar dalam ketaatan dan berusaha mengingatkan orang lain, mereka akan dilindungi dari azab. Dalam agama Yahudi modern, hari Sabat, Sabat, atau Syabat tetap memiliki tempat yang sangat penting dan sakral. Hari Sabat dirayakan setiap minggu mulai dari Jumat sore saat matahari terbenam hingga Sabtu malam setelah matahari terbenam. Meskipun konsep Sabat berasal dari hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat, Torah, dan tetap dianggap sangat suci, praktik dan interpretasi mengenai Sabat berbeda di berbagai cabang atau aliran dalam agama Yahudi. Berikut adalah pandangan Yahudi modern terhadap hari Sabat dalam berbagai konteks. Selama Sabat, umat Yahudi Ortodoks dilarang melakukan 39 jenis aktivitas yang dianggap sebagai pekerjaan atau melanggar prinsip istirahat Sabat. Beberapa larangan utama termasuk menyalakan atau memadamkan api, termasuk listrik modern seperti lampu, menulis atau menggambar, membawa barang di luar rumah di tempat umum, memasak makanan, bekerja, atau melakukan transaksi keuangan. Umat Yahudi Ortodoks menggunakan Sabat sebagai waktu untuk beribadah, mempelajari Torah, dan berkumpul bersama keluarga. Mereka sering menghadiri sinagoga untuk layanan Sabat, makan bersama dalam jamuan Sabat, dan memperdalam relasi dengan Tuhan dan komunitas mereka. Yahudi konservatif juga menganggap Sabat sebagai hari yang sangat penting, tetapi mereka memiliki pendekatan yang lebih fleksibel daripada Yahudi Ortodoks. Aliran ini masih mematuhi banyak aturan tradisional, tetapi interpretasinya dapat menyesuaikan dengan konteks modern. Misalnya, beberapa komunitas konservatif memperbolehkan penggunaan listrik atau berkendara pada Sabat
jika hal itu diperlukan untuk beribadah atau kegiatan yang bersifat esensial, seperti pergi ke sinagoga. Pandangan konservatif berusaha menjaga keseimbangan antara tradisi dan kehidupan modern, sambil tetap menghormati inti dari Sabat sebagai hari istirahat dan kesucian. Yahudi Reformasi memiliki pendekatan yang lebih liberal terhadap Sabat. Meskipun tetap dianggap sebagai hari suci, umat Yahudi Reformasi tidak mengikuti aturan-aturan Sabat secara ketat, seperti yang diikuti oleh aliran ortodoks atau konservatif. Mereka menekankan esensi Sabat sebagai waktu untuk beristirahat, merefleksi diri, dan memulihkan hubungan spiritual, tanpa harus mematuhi aturan-aturan yang dianggap tidak relevan dengan kehidupan modern. Misalnya, sebagian besar komunitas Yahudi Reformasi memperbolehkan berkendara, menggunakan listrik, atau berbelanja pada Sabat, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan semangat perayaan dan istirahat Sabat. Fokus utama dalam tradisi reformasi adalah menjaga makna spiritual dan sosial Sabat, tanpa harus terikat pada aturan yang dianggap kaku atau memberatkan.